Selamat datang di kuliah online. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Data Management Maturity Model yang dikeluarkan panduannya oleh CMMI Institute. Perlu diketahui, CMMI Institute adalah sebuah lembaga yang berada di dalam asosiasi ISAKA, yaitu salah satu asosiasi yang menerbitkan panduan tentang tata kelola teknologi informasi COVID. Saya Kridanto Sirendro. Jika ada pertanyaan mengenai materi Data Management Maturity Model ini, silakan hubungi saya pada email surendro@gmail.com. Perlu diketahui bahwa organisasi atau asosiasi atau lembaga yang mengeluarkan panduan tentang data manajemen ada beberapa organisasi. Salah satunya adalah CMMI, yang lainnya misalnya adalah asosiasi yang mengeluarkan DAMA DMPOK, Data Management, dan sebagainya. Pada video penjelasan ini, saya menggunakan model Data Management Maturity yang dikeluarkan oleh CMMI Institute. Buku panduan atau dokumen ini bisa diakses pada https://cmminstitute.com/data-management-maturity. Saat ini kita berada pada era revolusi industri yang keempat, di mana modernisasi dan teknologi berperan utama di situ. Salah satunya adalah dalam hal kemampuan mengelola dan mengolah data secara modern, di mana orang sangat banyak berharap bahwa teknologi informasi atau komputer bisa mengelola data dengan baik dan menerjemahkan data-data menjadi sesuatu informasi yang sangat diharapkan oleh para pengambil keputusan. Dari ekosistem yang ada di sini terlihat bahwa ada sejumlah masukan data yang bisa diperoleh melalui API, melalui aplikasi-aplikasi yang ada, melalui database, melalui files, melalui NoSQL, dan sebagainya. Kemudian, data-data yang banyak itu akan ditransformasikan dan disimpan di dalam satu media penyimpanan tertentu. Pada revolusi industri keempat, lebih ditekankan agar data tersebut disimpan di dalam layanan cloud data warehouse. Di sini kita mengenal berbagai macam aplikasi dan teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk mengelola data tersebut. Kumpulan data-data ini kemudian akan dianalisis menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, machine learning, business intelligence, dan sebagainya. Sehingga kemudian orang bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Akan tetapi, ini adalah sisi dari front end, sisi dari bagian depan layanan menggunakan data dan informasi. Nah, sisi back end-nya lah yang akan saya bahas di dalam data management ini. Pada periode tahun 2000-an, di mana orang atau pengambil keputusan menginginkan adanya data, biasanya mereka menginginkannya secara cepat. Akan tetapi, data-data yang diberikan biasanya masih bersifat spesifik. Coba perhatikan pada gambar di sini, misal ada 4 buah basis data yang tersedia, kemudian ada pengambil keputusan 1, pengambil keputusan 2, pengambil keputusan 3, masing-masing akan mendapatkan data dari hasil olahan yang diperlukannya. Pada tahun 2010-an, orang sudah berbicara tentang good data, data yang baik. Tetapi mereka juga berharap bahwa cara melakukan
pengolahan data itu dilakukan secara efisien. Di sini terlihat bahwa ada beberapa sumber data di dalam database, kemudian dilakukan pengolahan, biasanya extract, transform, load ke dalam suatu data warehouse tertentu. Dan masing-masing pengambil keputusan akan mendapatkan informasi berasal dari data warehouse tadi. Kemudian pada tahun 2020-an, orang menginginkan semua data yang diinginkan secara cepat, tetapi secara tepat guna atau secara efektif. Di sini terlihat bahwa dari masing-masing basis data yang ada, kemudian akan diproses dengan menggunakan alat bantu analitik tertentu, dan hasilnya diberikan kepada para pengambil keputusan yang sesuai. Jadi di sini terlihat bahwa terjadi perubahan pola pengelolaan data yang dimulai dari era tahun 2000-an sampai sekarang tahun 2020. Dikatakan bahwa sekarang kita berada dalam suatu era di mana apapun langkah yang kita lakukan harus selalu bersumber pada data. Setiap organisasi, setiap perusahaan dalam mengambil keputusannya harus didasarkan oleh data. Akan tetapi, karena perkembangan teknologi, ada beberapa hal yang mengakibatkan bahwa ternyata informasi yang diperlukan oleh perusahaan itu menjadi sangat banyak, meledak menjadi banyak. Kenapa? Karena organisasi kita, perusahaan kita, melakukan usahanya secara real time dan sepanjang waktu, mungkin 24 kali 7 jam setiap minggunya. Di sisi lain, kemampuan mengelola informasi yang baik akan mampu membedakan kita dengan para pesaing-pesaing kita, di mana pengelolaan informasi yang baik akan menyebabkan informasi perusahaan kita menjadi berkualitas yang berdampak pada clients atau customer kita, pada asosiasi kita, dan pada para pemegang saham kita. Informasi yang ada seringkali bisa digunakan serta digunakan kembali untuk keperluan di masa depan. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa penggunaan informasi akan mengarahkan atau mendrive suatu nilai data tertentu. Sehingga banyak perusahaan yang menyatakan bahwa informasi adalah aset bisnis utama bagi kita. Tadi saya sampaikan bahwa pada era revolusi industri keempat, orang lebih banyak berbicara tentang kemampuan mengelola dan mengolah data secara lebih baik. Itu dicerminkan dengan tumbuhnya bidang pengetahuan data science atau data analitik. Dan tadi saya katakan bahwa sisi back-end dari pengelolaan data adalah data management. Sekarang kita pahami apakah data management itu. Pada dasarnya, data management adalah fungsi bisnis yang mengembangkan data dan atau menjalankan rencana, kebijakan, praktik, dan proyek-proyek yang bertujuan untuk mengendalikan, melindungi, memberikan, dan meningkatkan nilai data bagi perusahaan. Jadi, pada dasarnya, data manajemen adalah fungsi bisnis yang berisi tentang kegiatan-kegiatan pengelolaan data dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, dan monitoring evaluasi data itu sendiri. Karena pada kesempatan ini kita berbicara tentang data management maturity model, pertanyaannya, apakah data management maturity itu? Maturity ini bisa diterjemahkan sebagai kematangan,
dalam hal mengelola data. Data Management Maturity adalah kemampuan organisasi yang secara tepat mendefinisikan, dengan mudah mengintegrasikan, melindungi, secara efektif mengambil, dan mengirimkan data yang sesuai untuk tujuan, baik untuk aplikasi internal maupun tujuan eksternal. Jadi, yang dibicarakan dalam Data Management Maturity adalah kemampuannya. Kemampuan dalam hal apa? Ya, kemampuan dalam hal mengelola data tadi. Mengapa diperlukan data manajemen? Gambar dan penjelasan ini saya ambil dari presentasi orang CMMI terkait dengan Data Management Maturity Model. Walaupun secara sepintas saya kurang setuju dengan alasan ini, tetapi ya akan saya coba bantu berikan penjelasan. Di dalam mata kuliah atau bidang ilmu organisasi dan manajemen, kita tahu ada hierarki kebutuhan yang diciptakan oleh Abraham Maslow. Bahwa seseorang dalam melakukan sesuatu, motivasinya bisa dibedakan atas 5 hal. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, motivasi seseorang dalam melakukan kegiatan biasanya didasarkan atas kebutuhan fisiologis. Apa itu kebutuhan fisiologis? Misal kebutuhan makan, pakaian, tempat tidur, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Motivasi yang kedua didasarkan atas kebutuhan keamanan. Artinya setelah seseorang memiliki rumah, memiliki pekerjaan, dan sebagainya, timbul pertanyaan apakah semuanya akan dimiliki seterusnya dalam arti sisi keamanannya terjamin atau tidak. Dan yang ketiga adalah motivasi untuk mencintai atau memiliki. Apakah hal-hal yang sudah kita miliki tadi memang akan menjadi milik kita? Setelah sampai pada level ketiga, muncullah kebutuhan untuk melakukan sesuatu kegiatan berdasarkan level keempat, yaitu harga diri, yang menyatakan bahwa seseorang menunjukkan perilaku karena sesuai dengan harga diri yang dia anut. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Seseorang sudah pada tingkatan yang tertinggi di mana dia melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu pekerjaan karena memang dasarnya berdasarkan dari keinginan dia untuk mengaktualisasikan diri sendiri yang didasarkan antara moralitas, kreativitas, spontanitas, dan sebagainya. Nah, level motivasi ini kemudian dianalogikan oleh tim CMMI Institute untuk menjelaskan kenapa diperlukan data management. Kalau teori motivasi dari Abraham Maslow menjelaskan adanya 5 tingkat kebutuhan dalam melakukan sesuatu, maka alasan yang dikemukakan pada data manajemen ini hanya ada 2 level yang menyatakan bahwa pada dasarnya ada praktek-praktek manajemen data secara mendasar yang harus dilakukan perusahaan, yaitu penetapan strategi manajemen data, tata kelola data, metadata, fungsi manajemen data, dan program kualitas data. Level yang kedua adalah praktek data secara lanjut, di mana di sini lebih berorientasi pada pengolahan data atau analisis data untuk keperluan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, kita seringkali membicarakan tentang artificial intelligence, data mining, machine learning,
big data, data analytics, data warehousing, dan sebagainya. Oleh karenanya, bisa dikatakan mengapa diperlukan data manajemen, karena data manajemen digunakan sebagai dasar untuk solusi lebih lanjut. Akan tetapi, kita dapat melakukan praktek data lanjut tanpa harus mahir dalam praktek manajemen data dasar. Hal ini akan menyebabkan satu, seringkali dibutuhkan waktu lebih lama untuk memahaminya. Yang kedua, bisa menimbulkan biaya lebih banyak. Yang ketiga, akan memberikan hasil lebih sedikit. Dan yang keempat, memungkinkan adanya risiko yang lebih besar. Jadi, dikatakan bahwa di dalam ekosistem data analitik modern, sebaiknya kita juga harus memahami dan mengelola data dengan baik sebelum lanjut pada kegiatan praktek data advance-nya. Seringkali dikatakan bahwa data adalah aset organisasi. Apa yang dimaksud dengan aset organisasi itu? Yang pertama, aset adalah sumber daya ekonomi yang harus dimiliki atau dikendalikan, harus digunakan untuk menghasilkan value tertentu, dan akhirnya value tersebut dapat dikonversi menjadi uang tunai. Dikatakan lebih lanjut, aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh organisasi sebagai hasil dari peristiwa atau transaksi di masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke dalam organisasi. Dengan aset tersebut, kita bisa melakukan formalisasi perawatan atau maintenance dan penetapan masukan data. Misalnya, kalau kita punya aset gedung, maka gedung tersebut setiap tahun harus bisa dirawat. Berarti karena data sebagai aset organisasi, berarti setiap tahun kita perlu menetapkan biaya perawatan data. Di sini contohnya manajemen kas, perencanaan SDM, dan sebagainya. Yang kedua, kita akan memanfaatkan data agar data tersebut bisa bekerja secara unik dan dengan cara yang signifikan. Oleh karenanya, kita perlu identifikasi data yang dibutuhkan oleh organisasi secara spesifik. Motivasi utama Data Management Maturity Model menyitir dari cerita anak-anak yang ditulis oleh Lewis Carroll, yaitu Alice in Wonderland, di mana Alice adalah seorang anak perempuan kecil yang suatu ketika bermimpi bermain-main di dunia Wonderland. Setelah seharian lelah bermain-main, suatu ketika dia sampai di ujung jalan yang bercabang. Karena bingung memilih cabang jalan tersebut, kemudian dia bertanya pada seekor kucing yang kebetulan sedang bertengger di cabang pohon. Kucing, saya harus pilih cabang jalan yang mana? Kemudian sang kucing menjawab, saya ingin tahu kamu ingin pergi kemana, Alice? Dan kemudian kata Alice, saya tidak tahu. Dan akhirnya sang kucing pun bertanya, Alice, kalau kamu tidak tahu, maka cabang jalan manapun yang akan kamu pilih akan mengantarkan kamu kepada tujuan yang kamu ingin capai. Di sini bisa diartikan bahwa apapun usaha atau upaya mengelola data yang kita lakukan, akhirnya akan mengantarkan organisasi atau perusahaan kita kepada pemanfaatan data secara baik. Misalnya, jika kita ingin meningkatkan kemampuan mengelola data perusahaan kita, maka pertanyaannya, memangnya saat ini level atau tingkatan kemampuan perusahaan Anda ada di mana?
Atau kita menyatakan kami sudah mampu mengelola data dengan baik. Tetapi pertanyaannya, bagaimana Anda mengukur kemampuan itu? Bagaimana Anda mampu mengelola data secara efektif? Dan akhirnya kita menjadi tahu bagaimana kita meluangkan waktu, biaya, dan energi untuk mengelola data secara baik agar mampu mendukung tujuan perusahaan. Nah, motivasi inilah yang digunakan untuk melakukan data management maturity. Pada dasarnya, data management maturity model diperlukan karena yang pertama, setiap lini bisnis, setiap unit kerja bisnis, biasanya mereka memiliki data yang mereka buat dan kelola sendiri-sendiri. Biasanya pada saat mengelola data tersebut, mereka tidak menyadari implikasi atau dampaknya. Misalnya dalam hal penetapan tingkat kualitas datanya. Yang kedua, bahwa suatu ketika data tersebut akan digunakan oleh unit kerja lain. Sehingga kita suatu ketika perlu mengklarifikasikan data-data tersebut. Dan yang ketiga, kita perlu mengetahui apakah mereka atau unit kerja lain itu memerlukan data yang sama dengan data unit kita. Oleh karenanya, dikatakan bahwa data management maturity menekankan pada keputusan bisnis. Oleh karenanya, diperlukan perspektif dari seluruh organisasi yang tadinya menyatakan kebutuhan saya, artinya kebutuhan data bagian unit kerja saya, dan kebutuhan data mereka menjadi kebutuhan kita bersama. Data Management Maturity merupakan sebuah tools yang bisa digunakan untuk menciptakan visi bersama dan menyatukan beragam audiens di dalam organisasi kita dalam memanfaatkan dan menggunakan data. Berkenaan dengan organisasi atau perusahaan, bisa dikatakan bahwa data maturity berkorelasi langsung dengan kesuksesan bisnis. Di sini kita lihat level data maturity adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan dikatakan bahwa kesuksesan bisnis akan semakin meningkat. Kalau data maturity-nya tinggi, maka sukses bisnis akan tinggi. Tetapi kalau data maturity-nya rendah, maka kesuksesan bisnis juga akan semakin rendah. Demikian dan seterusnya. CMMI Institute mengeluarkan sebuah model yang menggambarkan struktur data manajemen maturity sebagai berikut. Bahwa kematangan praktek pengelolaan data akan dipengaruhi oleh 1. Data management strategi, 2. Data quality, 3. Data operations, 4. Platform and arsitektur, yang kelima, data governance. Kelima kategori ini akan didukung oleh supporting proses tertentu. Terlihat bahwa kelima kategori ini saling berhubungan satu sama lain melalui panah-panah yang ada. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa kematangan atau maturity data management untuk sebuah kategori atau praktis didasarkan atas kelima hal atribut ini ditambah supporting proses yang ada. Kelima kategori ini dan supporting proses akan memiliki proses tersendiri. Jadi, kategori data management strategi akan memiliki 1, 2, 3, 4, 5 proses. Data management strategi, communication, data management function, business case, program funding. Data governance
akan memiliki 3 proses: governance management, business glossary, metadata management. Kategori data quality memiliki 4 proses, dan seterusnya. Secara lebih lanjut, hubungan antara kategori dan practice area dengan proses area digambarkan sebagai berikut, sama seperti yang sebelumnya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita jadi tahu bahwa proses area adalah turunan dari kategori. Setiap proses area ini pada dasarnya tersusun dari sejumlah konstruk atau variabel sebagai berikut. Yang pertama, ada yang menyatakan tujuan bisnis dari proses area tersebut. Kemudian ada pendahuluan berupa narasi tentang proses area itu. Kemudian ada pernyataan tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan praktek-praktek manajemen data dari proses area tersebut. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan inti tentang proses area itu. Yang keempat adalah functional statement. Functional statement ini merupakan pernyataan yang berhubungan dengan level kapabilitas. Artinya, kalau capability 1, functional statement-nya seperti ini. Capability 2, functional statement-nya seperti itu, dan sebagainya. Dan kemudian ada contoh dari work product yang ada. Di samping itu, ada kunci utama yang menjelaskan komponen-komponen yang diperlukan. Functional statement yang menyatakan level capability maturity model terdiri dari 5 tingkatan. Level 1, 2, 3, 4, 5. Level 1 menyatakan bahwa aktivitas manajemen data dilakukan secara informal dan ad hoc. Aktivitas itu tergantung kepada orang-orang yang berjasa atau orang-orang yang dianggap pahlawan. Level 2 menyatakan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara terstruktur, tetapi berdasarkan kebiasaan. Level ketiga, aktivitas didasarkan atas proses standar. Level yang keempat, bahwa aktivitas bisa diprediksi karena ada ukuran-ukuran kuantitatif. Dan yang kelima, aktivitas dilakukan berdasarkan proses yang sudah dioptimalkan. Apa dampaknya kemampuan pengelolaan data ini pada kualitas? Terlihat di sini bahwa seandainya dia ada di level 1, maka risikonya akan semakin besar. Sementara kualitas datanya kecil. Dan ini akan semakin membesar kualitasnya kalau levelnya menjadi semakin tinggi. Di sisi lain, risikonya akan semakin mengecil. Jadi ini kalau ini 0%, ini 100%. Dikatakan kalau level 1 mungkin levelnya 90%, datanya cuma 10% dan sebagainya. Dan yang kedua, dari sisi cara melakukannya, kalau level capability-nya rendah, maka seolah-olah semua kegiatan dilakukan secara ad hoc. Sementara kalau optimize, kita sudah melakukan kegiatan standar yang bisa dilakukan secara berulang-ulang. Untuk mengetahui level kapabilitas, kita tinggal melihat bagian functional practices untuk setiap proses area yang ada pada buku Data Management Maturity Model. Contohnya di sini proses area data integration. Untuk level ketiga ada pernyataan 3.3. Pernyataannya seperti ini. Ini adalah practice statement, pernyataan praktek yang harus dilakukan, dan ini adalah penjelasan yang harus dilakukan.
Functional statement atau capability level dari level yang lebih tinggi harus didasarkan atas kemampuan melakukan level-level yang ada di bawahnya. Di sini, kalau kita ingin mencapai level 3, maka functional statement inilah yang harus dicapai secara minimal. Kategori dari data management maturity yang diturunkan menjadi proses-proses area bersifat spesifik. Artinya, capability-nya sifatnya spesifik, tergantung dari proses area yang dimaksud. Akan tetapi, untuk infrastruktur support practices, dia bersifat umum atau generik. Pada dasarnya, level capability untuk infrastructure support terdiri dari 3 kelompok utama. Yang satu adalah level 1, biasanya dia tidak ada pernyataannya. Level 2, pernyataannya adalah seperti ini, bahwa ada organization policy, ada rencana proses, dan sebagainya. Kemudian level ketiga isinya penjelasan seperti ini. Ada pernyataan penetapan dan pengelolaan standar, ada penetapan aset yang digunakan untuk mendukung proses, ada rencana dan monitor proses, dan ada pengumpulan pengalaman melakukannya. Gunanya untuk apa? Bahwa pada saat kita akan menetapkan maturity, ingat bukan capability ya, pada saat kita akan menetapkan maturity, maka kita harus melihat kematangan atau capability dari infrastruktur support practices ini. Sekarang kita sampai pada penggunaan capability dan maturity dari data management maturity. Ukuran capability digunakan untuk menilai masing-masing proses area, di mana pernyataan capability dalam sebuah level itu bersifat berjenjang. Contohnya, level capability 3 pada proses area data profiling menyatakan bahwa untuk mencapai level 3, maka level 1, capability level 2, dan capability level 3 itu harus dicapai secara sekaligus. Artinya bahwa suatu proses area memiliki capability level 3 apabila capability level 1, capability level 2, dan capability level 3-nya sudah dicapai. Di sisi lain, ukuran maturity. Maturity ini bisa digunakan untuk menilai proses area, tetapi bisa digunakan untuk menilai kategori atau praktis, atau keseluruhan model data management maturity ini. Bagaimana cara penggunaannya? Kalau capability hanya menilai berdasarkan capability statement masing-masing prosesnya, kalau maturity didasarkan atas capability setiap proses, ditambah bahwa seluruh infrastruktur support harus sudah diimplementasikan. Artinya, untuk infrastruktur support sudah harus mencapai level 3. Begitu dan seterusnya. Jadi, kalau capability hanya functional capability-nya aja, maturity, functional capability ditambah dengan infrastruktur support. Berikut contoh uraian karakteristik maturity level 1. Yang pertama, bahwa organisasi yang mengelola data pada level 1 bersifat terpisah, heterogen, dan tidak terhubung satu sama lain database-nya. Yang kedua, kemungkinannya bahwa masih terdapat silo-silo organisasi. Yang ketiga, belum ada ukuran Key Performance Indicator. Yang keempat, masih belum ada arsitektur informasi yang bersifat konsisten, dan sebagainya. Di sini dikatakan data modelingnya juga belum baik, data dictionary-nya belum baik, dan sebagainya. Ada juga pernyataan one vendor mentality. Itulah beberapa karakteristik yang bisa
lihat dari maturity level 1. Untuk karakteristik maturity level 2, 3, 4, dan 5 bisa dilihat dari masing-masing kategorinya. Data strategi, data arsitektur, teknologi, dan organisasinya. Ada beberapa uraian yang menyatakan bahwa karakteristiknya seperti ini untuk maturity level 2, maturity level 3, dan sebagainya. Ini didapatkan berdasarkan pemetaan hasil capability level untuk setiap proses area. Jika seluruh proses area dilakukan penilaian maturity-nya, akhirnya bisa kita petakan seperti ini hasilnya pada spider chart. Jadi ini terlihat bahwa proses area data management strategi nilainya berapa dan sebagainya untuk semua proses yang ada. Bagaimana data management maturity model ini digunakan oleh organisasi? Yang pertama, bisa digunakan secara mandiri, artinya perusahaan tinggal membaca atau membeli buku data maturity model dan kemudian dilakukan penilaian secara mandiri untuk melihat analisis kesenjangannya. Atau juga digunakan untuk memberikan pelatihan bagi semua anggota organisasi mengenai pentingnya data dan bagaimana kita harus mengelola data dengan baik. Atau digunakan dalam hal melakukan workshop. Beda pelatihan dan workshop di sini, biasanya workshop ada sejumlah pekerjaan berupa pengisian dokumen atau pengisian format-format tertentu yang dipandu oleh pemberi kegiatan workshop. Dan yang keempat, bahwa model ini bisa digunakan untuk melakukan penilaian, baik penilaian secara mandiri atau penilaian yang dilakukan oleh pihak eksternal. Dikatakan bahwa informasi merupakan sumber daya alami bagi perusahaan kita atau organisasi kita di masa datang. Kenapa? Karena secara prinsip ekonomi dari perusahaan kita akan sangat tergantung pada ketersediaan data tersebut. Kita tidak akan pernah kehabisan data, tetapi malah kemungkinan kita akan dipenuhi atau kita akan kebanjiran data. Oleh karenanya, kita diharapkan mampu mengelola data dengan baik dan akhirnya bisa menyajikannya untuk keperluan pemberian informasi bagi pengambil keputusan. Demikian penjelasan tentang Data Management Maturity Model dari CMMI Institute. Jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang Data Management Maturity Model ini, silakan hubungi saya pada email surendro@gmail.com. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.